Bayangin, gini, ada pejabat yang dulu main proyek, dapat fee gede, beli rumah mewah, koleksi mobil sport, bahkan buka usaha di luar negeri. Semua aman, hidup enak. Tapi sekarang negara punya senjata baru, undang-undang perampasan aset. Bukan orangnya yang dipenjara, tapi hartanya disikat. Pertanyaannya, ini revolusi hukum buat rakyat atau cuma cara elegan buat para koruptor cuci dosa? Disclaimer, konten ini bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak atau individu manapun. Semua narasi hanyalah analisis pribadi berdasarkan pemberitaan arus utama yang tersedia di ruang publik. Tujuannya semata-mata untuk mengajak audiens memahami isu secara lebih kritis dan terbuka. Coba kita pikir gini, selama ini kalau ada pejabat atau pengusaha yang korupsi, ujung-ujungnya mereka dipenjara, tapi persoalannya setelah mereka dipenjara, uang hasil korupsi itu jarang banget balik ke kas negara. Jadi yang rugi tetap rakyat. Nah, menurut banyak kajian internasional, justru strategi yang paling efektif bukan soal seberapa lama seseorang di penjara, tapi bagaimana caranya negara bisa merebut kembali harta yang sudah dirampas dari rakyat. Negara nggak perlu balas dendam, karena balas dendam nggak bikin jalan desa jadi mulus, nggak bikin anak-anak bisa sekolah, dan nggak bikin rumah sakit punya obat yang cukup. Yang dibutuhin negara adalah uangnya balik, supaya bisa dipakai buat hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Ekonomi klasik ngajarin, setiap kali uang negara kembali dan diputar lagi ke masyarakat, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada jumlah awalnya. Ibaratnya kayak air yang mengalir, sekali dilepas, dia bercabang kemana-mana, bikin sawah subur, ladang hijau, dan kehidupan jadi lebih sejahtera. Kalau harta yang dirampas itu berhasil dibawa pulang lagi, negara bisa membangun sekolah gratis sampai ke pelosok yang selama ini hanya bisa bermimpi. Bayangin anak-anak di desa terpencil bisa belajar di ruang kelas yang terang dengan buku-buku baru, tanpa takut harus berhenti sekolah gara-gara biaya. Rumah sakit dan puskesmas juga bisa hidup lebih layak. Dokter dan perawat nggak lagi bingung, karena stok obat selalu kosong. Fasilitas kesehatan jadi manusiawi. Bahkan di tempo-tempot yang sebelumnya diabaikan, subsidi buat energi, pangan, dan kebutuhan dasar rakyat bisa mengalir lebih adil. Gas LPG nggak lagi jadi barang rebutan. Listrik murah nggak hanya buat orang kota, tapi juga buat petani, nelayan, dan pedagang kecil. Dan jangan lupa, uang rampasan itu bisa jadi modal murah buat para pelaku usaha kecil. Bayangin, UMKM di kampung-kampung dapat bantuan modal tanpa bunga mencekik. Mereka bisa ngembangin usaha, nyerap tenaga kerja, dan bikin roda ekonomi muter lebih kenceng. Indonesia kehilangan begitu banyak harta karena korupsi. Tapi bayangin kalau andang-endang perampasan aset ini benar-benar dijalankan, kekayaan yang tadinya dicolong bisa ditarik balik untuk rakyat. Itu bukan cuma soal uang, tapi soal keadilan. Soal fondasi sebuah negara yang benar-benar punya tanggung jawab menjamin kehidupan rakyatnya layak dan bermartabat. Dengan begitu, undang-undang ini bukan hanya sekadar alat hukum, tapi juga alat ekonomi, bahkan alat moral. Ia bisa jadi pintu masuk menuju cita-cita besar, negara yang benar-benar berpihak pada rakyatnya. Lo pernah bayangin nggak kalau uang hasil rampasan korupsi itu beneran dipakai buat kepentingan rakyat? Bukan sekadar jadi angka di laporan keuangan, tapi hadir nyata di kehidupan sehari-hari. Bayangin anak-anak di pelosok Papua yang selama ini harus jalan berkilo-kilometer buat sekolah. Tiba-tiba punya ruang kelas yang nyaman, lengkap dengan buku, komputer, dan guru yang nggak lagi digaji seadanya. Mereka bisa belajar tanpa lagi mikirin biaya, tanpa dihantui rasa takut, harus putus sekolah, gara-gara orang tua nggak sanggup bayar. Lalu coba lihat puskesmas di desa-desa. Selama ini sering kita dengar cerita, pasien datang, tapi obat kosong, alat medis rusak, dan tenaga kesehatan serba terbatas. Kalau duit hasil rampasan korupsi dipakai benar, puskesmas di desa bisa punya fasilitas kayak rumah sakit kota, ada ruang perawatan yang layak, obat yang selalu tersedia, dan dokter yang siap membantu tanpa harus bilang, maaf, stoknya habis, subsidi pun jadi nyata. Gas LPG yang sekarang sering hilang dari pasaran, atau malah harganya naik terus, bisa tersedia merata. Listrik murah nggak cuma dinikmati orang kota, tapi juga masuk ke rama-rama petani, nelayan, dan pedagang kecil di kampung. Harga pangan bisa lebih terjangkau, nggak lagi bikin rakyat kecil NGO senggosen
setiap kali belanja ke pasar. Dan yang paling penting, uang rampasan itu bisa mengalir jadi modal buat UMKM. Bayangin pedagang kecil yang biasanya harus minjem ke rentenir dengan bunga tinggi, tiba-tiba punya akses modal murah dari negara. Mereka bisa buka usaha lebih besar, nyerap tenaga kerja, dan bikin ekonomi lokal bergerak. Jalan-jalan desa yang tadinya rusak bisa diperbaiki, bikin hasil panen lebih mudah dibawa ke pasar. Nah, kalau udah begitu, jelas banget kalau undang-undang perampasan aset ini bukan cuma soal hukum, dia bukan sekadar pasal-pasal kaku yang bikin koruptor kehilangan rumah mewah atau mobil sportnya. Lebih dari itu, undang-undang ini adalah alat pemerataan ekonomi, kayak mesin distribusi keadilan sosial yang benar-benar nyata, yang bikin rakyat kecil akhirnya merasakan apa artinya uang negara kembali ke pangkuan mereka. Dikutip dari Asian Post pada tahun 2023, Mahfud MD pernah bilang begini, dengan undang-undang ini, negara bisa nyita aset hasil kejahatan, bahkan kalau pelakunya kabur, meninggal, atau nggak ketahuan, tanpa harus nunggu putusan pengadilan. Pernyataan ini datang bukan dari orang sembarangan. Mahfud MD adalah seorang profesor hukum tata negara, akademisi senior, sekaligus politisi kawakan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan terakhir dikenal publik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan reputasi panjang di bidang hukum dan pengalaman langsung mengawal sistem demokrasi di Indonesia, pandangannya soal undang-undang perampasan aset punya bobot yang nggak main-main. Dari Universitas Pasundan Unpas tahun 2023. Mahfud juga menegaskan dengan kalimat yang lebih keras, RUU perampasan aset harus jadi prioritas DPR. Ini bukti komitmen kita lawan korupsi secara global. Artinya jelas, negara tidak lagi perlu terjebak dalam proses hukum panjang yang sering bikin kasus korupsi mandek bertahun-tahun. Dengan undang-undang ini, aset bisa langsung disikat, harta bisa segera diambil alih negara. Bahkan sebelum undang-undang ini resmi disahkan, Mahfud menyebut para koruptor sudah mulai gelisah. Mereka tahu kalau undang-undang ini benar-benar berlaku, semua harta yang mereka kumpulkan dengan cara kotor bisa lenyap dalam sekejap. Meskipun mereka sudah kabur ke luar negeri atau bahkan meninggal dunia. Kalau dipikir-pikir, pernyataan Mahfud ini kayak alarm. Pesannya jelas. Negara bukan cuma ngejar orangnya, tapi lebih penting ngejar hartanya. Itu bikin undang-undang perampasan aset. Jadi bukan sekadar instrumen hukum, tapi juga strategi politik dan moral yang bisa bikin koruptor nggak bisa lagi sembunyi di balik sistem hukum yang berliku-liku. Nah, bagian ini sebenarnya paling menarik sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, ketika rakyat udah nunggu kepastian hukum, para politisi malah sibuk debat di Senayan. Dikutip dari Kompas tahun 2023, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, bilang begini, pencegahan korupsi nggak selesai cuma dengan bikin undang-undang. Kalimatnya kelihatan sederhana, tapi kalau kita bedah, narasinya kayak bilang, ya udah, undang-undang ini nggak sepenting itu. Jangan terlalu dibesar-besarin. Padahal, di mata rakyat, justru inilah salah satu instrumen paling krusial buat lawan korupsi. Lalu, dari antara pada 2024, Puan Maharani, Ketua DPR yang juga kader PDIP, nyeletuk dengan kalimat singkat, tapi penuh tanda tanya. Apakah dipercepat akan lebih baik? Tanyakan itu. Kalimat itu seolah nunjukin keraguan. Kayak lagi mikir dulu, ini untungnya buat siapa? Alih-alih langsung bilang, ayo kita sahkan demi rakyat. Jadi kesannya kepentingan partai atau elit masih ditaruh di atas kebutuhan publik. Nggak berhenti di situ. Dari Republika tahun 2023, Bambang Pacul Wuryanto, Ketua Komisi Ketiga DPR, sekaligus politisi PDIP, melontarkan pernyataan yang lebih belak-belakan. Isu RUU ini bisa menciptakan otoritarian baru. Makanya harus dibahas dulu sama ketua partai. Nah, lo lihat kan, jadi bukan rakyat yang jadi prioritas, tapi restu ketua partai. Seakan-akan hukum di negeri ini bisa jalan atau enggak, tergantung siapa yang kasih izin di ruang rapat elit. Terakhir, dari Kompas tahun 2024, ada Muhammad Khalid, politisi muda dari PKS. Dia bilang, RUU penting, tapi jangan sampai disalahgunakan buat alat politik. Nah, ini menarik. Di satu sisi, dia ngaku penting, tapi di sisi lain, dia was-was. Takut undang-undang ini jadi senjata kriminalisasi lawan politik. Jadi dukungannya setengah hati. Kalau kita tarik garis besar,
Apa yang kelihatan? Saat rakyat teriak pengen keadilan, para elit malah sibuk nigo-nigo, ngitung untung rugi, bahkan minta restu ketua partai dulu. Semakin lama undang-undang ini ditunda, semakin banyak uang rakyat yang dijarah. Semakin banyak sekolah yang nggak jadi dibangun, puskesmas yang tetap sepi obat, jalan desa yang nggak pernah diaspal, dan lucunya, debat mereka sering dikemas seolah-olah demi rakyat. Padahal ujungnya lebih banyak mikirin posisi dan kepentingan politik. Rakyat diminta sabar, sementara pejabat punya waktu tambahan buat pesta dengan uang publik. Oke, jujur aja, andang-andang perampasan aset ini memang terasa seperti jalan tengah. Dari kacamata koruptor, ini bisa dianggap sebagai semacam pemutihan dosa. Mereka mungkin nggak harus merasakan dinginnya jeruji besi. Cukup lihat rumah mewah, mobil sport, atau rekening mereka disapu habis negara. Buat sebagian orang ini kelihatan kayak kompromi. Tapi kalau kita lihat dari sisi negara, langkah ini realistis. Karena selama ini pola lama nggak berhasil. Pelaku dihukum, iya. Mereka masuk penjara, iya. Tapi uang hasil rampasannya jarang sekali balik. Negara rugi 2 kali lipat. Uangnya hilang, waktunya terbuang. Sementara rakyat tetap gigit jari. Hidup dalam keadaan yang nggak banyak berubah. Nah, disinilah poin pentingnya. Undang-undang ini bukan soal sempurna atau tidak sempurna. Bukan soal seberapa keras negara harus menghukum orang. Tapi soal seberapa cepat negara bisa bergerak untuk mengembalikan hak rakyat. Karena semakin lama undang-undang ini ditunda, semakin banyak pejabat yang merasa aman untuk terus merampok uang publik. Mereka bisa saja bergumam dalam hati. Tenang aja, nanti juga ada undang-undang yang maafin. Paling aset gue disita, tapi nama gue bisa balik bersih. Jadi, ada paradoks di sini. Di satu sisi, undang-undang ini bisa jadi alat efektif untuk menebus kerugian negara. Tapi di sisi lain, dia juga bisa memberi ruang bagi koruptor untuk tetap tersenyum. Seakan kesalahan masa lalu bisa ditebus dengan harta. Pertanyaannya, apakah kita siap melihat keadilan yang bentuknya seperti itu? Atau, lebih tepatnya, apakah rakyat rela melihat keadilan dikemas dengan gaya kompromi? Setelah semua panjang lebar kita omongin, sebenarnya kesimpulannya sederhana. Kita nggak butuh hukum yang sempurna di atas kertas. Kita butuh hukum yang cepat, tegas, dan berpihak ke rakyat. Kalau undang-undang perampasan aset disahkan, negara bakal punya senjata nyata untuk ambil balik yang dirampas. Dan yang paling penting, rakyat bisa ikut mengawasi. Setiap aset pejabat, dari rumah sampai rekening, bisa ditelusuri transparan. Apakah ini bisa nyuci dosa masa lalu? Tentu nggak sepenuhnya. Tapi setidaknya masa depan bisa dijaga lebih bersih. Pejabat yang mau main kotor harus mikir 2 kali. Karena apapun yang dia simpan bisa disapu habis. Dan buat kita semua, setiap rupiah yang kembali ke kas negara bukan sekadar angka. Itu adalah sekolah gratis yang berdiri di pelosok puskesmas dengan obat yang selalu ada, jalan desa yang layak, dan kehidupan rakyat yang lebih adil. Menunda undang-undang ini sama aja ngasih pesta gratis buat koruptor. Maka, pilihannya cuma satu. Sahkan sekarang, mulai babak baru, keadilan, karena uang rakyat harus balik ke rakyat, bukan hilang di rekening para elit.